Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati a'azanallah yakum, sebagaimana sudah diagendakan insyaallah untuk mulai malam hari ini kita akan masuk pada sesi pembacaan kitab matan. Jadi nanti kita akan bacakan matanya, kemudian kita akan terjemahkan. Ya, dan kita tidak akan banyak menjelaskan, ya, karena nanti insyaallah untuk syarah atau penjelasan akan kita sampaikan setelah kita selesai pembacaan matan. Ya, jadi setelah kemarin kita sudah bacakan muqaddimah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu pembacaan matan dari Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Bagi yang pengen kitabnya kecil masih ada, silakan kalau mau ngambil. Untuk yang besar ini ada masternya, jadi silakan nanti kalau mau digandakan saya siapkan masternya. Nanti bisa dikoordinir, nanti bisa digandakan. Karena kalau yang kecil, kalau dicoret-coret agak susah ya. Kalau ini kan agak longgar, nanti ada catatan-catatan. Ya. Adapun nanti sudah habis ini masternya. Master nanti buat foto. Ya, nanti dikoordinir aja. Ya, dikoordinir. Untuk thariqahnya nanti saya minta ya ada yang baca ya. Nanti kita artikan, baca kita artikan seperti itu. Ya. Dan nanti saya mungkin akan sedikit jelaskan dari sisi lughahnya, dari sisi bahasa Arabnya ya. Dan saya minta nanti ya bagi yang ada longgar bisa mencatatnya ya, menulis ya mufradat, sehingga kita ada tambahan ilmu yang bermanfaat. Siapa yang mau baca dulu? Hafid atau Usdiona atau Rian? Siapa yang membaca? Ini kalau anak muda suaranya kencang. Dari halaman 1 yang ada di sini. Kita nanti acuannya pakai ini. Kalau ini sama ini hampir sama persis. Kalau ini agak berbeda nanti. Ya, ada sedikit berbeda. Ya. Jadi judulnya dulu dibaca aja. Matnul musannifu ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa
Ya, khalas cukup. Ya, bisa disimak ya. Matnul aqidatil wasitiyati aqidatil firqatin najiyati. Matnu artinya matan, aqidah wasitiyah ini nama kitabnya ya. Jadi ini matan aqidah wasitiyah, aqidah firqah golongan an-najiyah yang selamat. Qala al-musannifu rahimahullahu. Qala artinya berkata. Qala berkata. Al-musannif, apa artinya musannif? Penulis. Al-musannif penulis. Qala al-musannifu berarti artinya penulis berkata. Kalau dalam bahasa Arab kata kerjanya dulu ya. Qala al-musannifu artinya penulis berkata. Rahimahullahu ini kalimat doa. Ya, rahimahullahu ini kalimat doa. Artinya rahimah itu merahmati. Rahimah artinya merahmati. Dia. Allahu Allah. Artinya apa? Allah merahmati dia. Tapi karena kalimat doa kita tambahkan arti semoga. Jadi rahimahullahu artinya apa? Semoga Allah merahmatinya. Ini biasanya adab yang disampaikan oleh ulama ketika menyebutkan seorang alim yang sudah meninggal dunia. Ya, dengan mendoakan rahmat rahimahullahu. Kalau masih hidup biasanya dengan doa hafizahullahu. Semoga Allah menjaganya. Tapi kalau sudah meninggal dengan kalimat rahimahullahu. Qala al-musannifu rahimahullahu berarti artinya apa? Musannif semoga Allah merahmatinya telah berkata. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ini kalimat pertama, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Alhamdu apa artinya alhamdu? Ya, pujian. Hamdun itu pujian. Hamdun itu pujian. Kalau dikasih alif lam, tanwinnya tidak ada. Alhamdu. Ya, kalau tidak ada alif lam, kita baca hamdun. Kalau dikasih alif lam, maka tanwinnya hilang. Alhamdu. Ya, hamdun atau alhamdu itu pujian. Pujian. Dikasih alif lam biasanya ditambah arti segala atau seluruh. Ya, sebagai tambahan ya catatan, alif lam di dalam bahasa Arab itu ada dua fungsi.
Alif lam yang ada pada suatu kata itu ada dua fungsi atau dua makna. Yang pertama makna ahdiyah, menunjukkan ya kata yang sudah ditentukan. Makna ahdiyah berarti menunjukkan sesuatu yang sudah ditentukan atau sudah ditunjuk. Yang kedua makna jinsiyah. Ini menunjukkan jenis atau keseluruhan. Ini dua macam alif lam di dalam bahasa Arab. Ada alif lam jinsiyah, ada ahdiyah. Ahdiyah artinya yang sudah ditunjuk. Kalau jinsiyah ini tidak menunjuk tetapi menunjukkan keseluruhan jenis. Jinsiyah menunjukkan apa? Keseluruhan jenis. Seperti apa gambarannya? Saya gambarkan ya. Ini karena nggak ada papan tulis, antum membayangkan. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna ila fir'auna rasulan." Ya, di dalam surat apa ini? Nuh kalau tidak salah ya. Inna arsalna ila fir'auna rasulan. Bayangkan saja tulisannya ya. Inna sesungguhnya kami arsalna telah mengutus ila Fir'aun kepada Fir'aun rasulan. Rasulan ini ada alif lamnya tidak? Rasulan tidak ada. Kalau tidak ada kita artikan seorang utusan atau seorang rasul. Inna arsalna ila Fir'auna rasulan, sesungguhnya kami telah mengutus kepada Fir'aun rasulan, seorang utusan. Nggak ada alif lamnya ya. Kemudian di ayat selanjutnya fa'asa fir'aunur rasula. Fa'asa fir'aunu ar-rasula. Pada ayat selanjutnya dikasih alif lam. Ar-rasula. Kalau nggak ada alif lamnya rasulan ya. Bisa dibayangkan tulisannya? Rasulan kemudian ar-rasula. Ya. Inna arsalna ila fir'auna rasulan. Iya benar gitu ya. Dasarnya saya agak lupa. Sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul. Ya, seorang rasul. Rasul yang mana? Pokoknya seorang rasul kepada Fir'aun. Fa'asa fir'aunu ar-rasula. Rasulan ar-rasula. Ar-rasula dari apa? Rasul itu. Rasul tersebut. Maka Fir'aun bermaksiat kepada rasul tersebut, rasul yang tadi diutus. Alif lam di sini pada ar-rasula, tadi rasulan dan ar-rasula, ini alif lam ahdiyah. Maknanya apa? Menunjuk kepada sesuatu yang tertentu. Rasul yang mana yang dimaksiati oleh Fir'aun? Fa'asa fir'aunu ar-rasula. Fir'aun bermaksiat kepada rasul. Rasul yang mana? Apakah semua rasul? Bukan. Rasul yang tadi disebutkan sebelumnya ya. Kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun, lalu Fir'aun bermaksiat kepada rasul itu. Gitu ya. Semua rasul atau rasul tadi saja? Rasul yang tadi. Nah, ini namanya alif lam ahdiyah. Fungsinya mengkhususkan makna, bukan semua rasul ya. Tapi rasul yang tadi disebutkan saja. Paham ya? Bukan semua rasul. Karena alif lamnya ahdiyah. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, idhuma fil ghari. Ingatlah huma ketika keduanya Nabi dan sahabatnya Abu Bakar fil ghari. Al-ghari ada alif lam. Ghar artinya gua. Fil ghari, di gua. Apakah di semua gua?
Bukan di gua itu, gua yang kalian tahu, gua di mana Nabi dan sahabatnya bersembunyi dari kejaran kaum Quraisy. Maka alif lam di sini ahdiyah. Maknanya khusus. Alif lam yang kedua, ikhwani wa akhwati a'azanallah yakum, adalah alif lam jinsiyah. Jenis. Kalau ini maknanya tidak khusus. Tapi maknanya mencakup keseluruhan jenis. Contohnya ayat ini atau kalimat ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian, apakah pujian tertentu atau semua bentuk pujian? Semua bentuk pujian. Karena maknanya semua berarti alif lamnya jinsiyah, jenis. Alhamdulillah berarti diartikan apa? Semua bentuk-bentuk pujian yang jenisnya pujian, gitu ya. Lillahi. Ya. Karena kita tidak mengartikan pujian tersebut adalah milik Allah. Kalau pujian ini bukan milik Allah, bukan ya. Tetapi maknanya apa? Semua pujian. Nah, ini asal kata segala, seluruh, semua itu dari itu. Kalau kadang kita belajar, ini arti semuanya dari mana, Ustaz? Arti semuanya dari alif lamnya itu ya. Jadi alif lam ada yang diartikan itu, orang itu, masjid itu, ada yang artikan semua orang gitu ya. Kita tahunya ini alif lamnya ahdiyah atau jinsiyah, yang arti khusus atau arti secara umum bagaimana? Dari kalau mengatakan konteks kalimatnya atau siyakul kalam, dari susunan kalimatnya akan ketahuan. Ya, kita kembali ke sini. Yang belum punya ini masih ada nih. Kalau mau ngambil lagi nih silakan. Mau ngambil lagi. Masih ada satu. Nanti kalau yang mau pesan bisa dikodin aja, nanti biar di fotokopi ya. Kalau kita acuannya pakai ini nanti agak sedikit beda mungkin ya. Alhamdulillah artinya apa tadi? Semua pujian. Kalau dalam bahasa Arab, ya, sekali lagi kajian kita untuk matan saya tidak banyak menjelaskan di sisi maknanya ya. Saya lebih kepada kaidah lughahnya dulu, bahasa Arabnya atau nahwunya. Kalau dalam bahasa Arab, alhamdulillah itu namanya mubtada. Ini sudah pernah belajar, paham. Yang belum, yang minimal ngerti lah ya. Dikit-dikit tahu. Saat saya itu nggak bisa bahasa Arab, nggak apa-apa. Ya, kita biar tahu ya. Alhamdulillah namanya mubtada. Mubtada itu kata yang di awal kalimat, ya. Kata yang letaknya di depan, yang nanti akan dijelaskan, ya. Nanti temannya mubtada ada khobar. Khobar itu beritanya, informasinya. Ya. Alhamdulillah ini mubtada. Biasanya kalau mubtada itu simbolnya mim ya, mim. Informasinya mana? Informasinya lillahi. Ini khobarnya. Khobar itu simbolnya kho. Biasanya ini mim, ini kho gitu ya. Yang biasa belajar nahwu shorab, biasanya kalau baca kalimat dikasih kode-kode mim kho gitu ya. Ini awal kalimat informasinya. Berarti alhamdulillahi. Ini mubtada dan khobar. Cara mengertinya gimana? Alhamdulillah tadi artikan gimana? Segala pujian adalah milik Allah. Saya dulu kalau belajar sama saya harus dikasih adalah. Kalau dalam bahasa Jawa artinya apa? Iku, apa? Yo iku. Iya. Kalau saya pondoknya pondok versi bahasa Indonesia. Ya. Alhamdulillahi, segala pujian adalah lillahi. Lillahi ini dua kata. Lillahi ini terdiri dari lam ya dan lafaz jalalah Allahi. Cuma lafaz jalalah Allah kan tulisannya alif lam lam ha. Kalau dikasih lam bukan lam alif lam lam ha, malah alifnya hilang. Ini
kekhususan lafaz jalalah Allah ya. Ini bisa buat tebak-tebakan. Suatu kata dalam bahasa kalau ditambah berkurang itu lafaz jalalah Allah. Tulisan Allah kan ada alif, lam, lam, ha. Kalau depannya dikasih lam, alifnya dibuang. Ya, tinggal lam, lam, ha. Bacanya lillahi. Lam itu menunjukkan milik. Yang kita artikan untuk, bagi, ya. Lam itu lil milki, menunjukkan milik. Berarti alhamdulillahi artinya apa? Segala pujian adalah milik Allah. Bisa difahami kalimatnya? Antum kalau kayak gini lama-lama bisa bahasa Arab, ya. Minimal baca kitabnya. Alhamdulillahi, segala pujian adalah milik Allah. Ya. Alladzi artinya apa? Yang. Alladzi bahasa mudahnya diartikan yang. Alladzi artinya yang. Orang yang, sesuatu yang, gitu ya. Arsala apa artinya arsala? Arsala artinya arsala Rasul. Berarti arsala apa? Mengutus, telah mengutus. Telah mengutus rasulnya. Hu kembali kepada siapa hu di sini? Kata hu kembali kepada lafaz Allah. Rasulahu ay Rasulullah. Arsala rasulahu berarti artinya apa? Arsala rasulahu artinya ya, dia telah mengutus rasulnya. Gitu ya. Arsala rasulahu artinya dia telah mengutus rasulnya. Kalau dari alladzi arsala rasulahu, yang dia telah mengutus rasulnya. Segala puji adalah milik Allah yang dia telah mengutus rasulnya. Bil huda, bi diartikan dengan, al huda petunjuk, maksudnya dengan membawa petunjuk, ya, dengan membawa petunjuk. Wa artinya wa, dan dinil haq, agama, din agama, al haq yang benar, dan agama yang benar. Di sini kalau dalam kaidah bahasa Arab dibaca dini karena dia ataf kepada al-huda. Wawu itu namanya huruf sambung atau huruf ataf. Wa dinil haq maksudnya wa bi dinil haq, gitu ya. Karena sebelumnya al-huda ada bil huda wa dinil haq maksudnya bil huda wa bi dinil haq. Dengan membawa petunjuk dan dengan membawa agama yang benar. Kita artikan sampai situ. Ya, pelan-pelan saja. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Artinya gimana? Adalah milik Allah yang dia telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan membawa agama yang benar. Jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah, ada yang dibawa. Apa yang dibawa oleh Allah Rasul? Dia diutus oleh Allah dengan membawa petunjuk dan membawa agama yang benar. Apa itu petunjuk, apa itu agama benar? Insya Allah nanti disyarah, ya. Kita belum banyak jelaskan. Ya. Kalimat berikutnya liyudhhirahu, li lam itu kadang masuk ke kata kerja, kadang masuk ke kata benda, isim.
Biasanya kalau lam masuk ke isim kata benda diartikan untuk atau milik, seperti tadi lillahi, untuk Allah atau milik Allah, ya. Tapi kalau lam masuk ke kata kerja, di sini contohnya lam masuk ke kata kerja yudhira, ya. Ini maknanya bukan untuk atau milik, tetapi ini lam ta'lil, diartikan agar. Li di sini artinya agar, supaya atau agar, agar atau supaya. Ini lamnya lam kai, lam ta'lil. Agar, li agar. Yudhira, yudhira ini fiil. Azhara yudhira, azhara yudhiru di sini artinya menampakkan. Yudhira menampakkan. Liyudhira agar, berarti apa? Dia menampakkan, maksudnya Allah. Agar dia Allah menampakkan. Ya, pelakunya di sini Allah, ya. Hu, apa maksudnya hu di sini? Nanti salah satu seni mengartikan bahasa Arab itu mengartikan kata ganti. Ha, hu, huma, hum, ka, ya. Ya, itu harus dipahami. Karena kalau cuma diartikan dia itu dia yang mana? Karena bisa salah paham. Kalau sekedar diartikan dia. Makanya kalau saya dulu belajar sama ustaz saya, kata dia itu harus dijelaskan. Ya. Karena kalau tidak khawatirnya salah paham. Ya. Karena kalau diartikan dia saja bingung. Segala puji milik Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya atas agama selainnya. Ya, agar dia memenangkannya. Dia siapa? Memenangkan siapa? Menampakkannya. Ya, hu di sini ulama khilaf mengartikan hu. Ada yang diartikan kembalinya ke Rasul. Dia di sini maksudnya Rasulullah. Ada yang mengartikan hu kembali kepada dinul Islam, dinil haq. Agar dia Allah menampakkan atau memenangkan. Yudhir artinya menampakkan atau memenangkan. Karena zahir itu di atas berarti mesti menang. Ya. Menampakkan atau memenangkan dia, memenangkannya, menampakkannya. Hu di sini ada yang mengembalikan ke Rasul, ya, ada yang mengembalikan ke din. Ya, kita sementara diartikan ad-din. Agar dia menampakkannya, menampakkan agama tersebut ala, apa artinya ala? Di atas ad-dini, agama. Di sini ada alif lam. Ya. Di sini maksudnya agama-agama selainnya, ya. Agama-agama yang lain, kullihi seluruhnya. Maksudnya agar Allah memenangkan agama Islam jauh di atas agama-agama yang lainnya. Kalimatnya kalau dalam bahasa Arab ini kalimatnya sampai di sini, sampai kullihi ini namanya sudah kalimat titik di situ. Ya. Wa kafa billahi syahidan ini kalimat lain lagi. Ya, kita artikan kembali alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Coba Rian diartikan dari alhamdulillahi. Memenangkannya atau memenangkan agama Islam tersebut di atas agama-agama yang lainnya.
Ya, bisa difahami ya kalimat pertama ini ya. Liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar dia menangkan Islam ya, 'ala dini kulli, di atas agama-agama yang lain seluruhnya. Wa kafa billahi syahidan, wa dan kafa cukup, wa kafa billahi dan cukuplah Allah syahidan sebagai saksi, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Ini kalimat baru lagi. Wa asyhadu, apa artinya wa asyhadu? Dan ya, aku atau saya bersaksi. Asyhadu artinya aku bersaksi. Ya. Pelakunya satu. Kalau kami pakai nun, nashhadu. Ya. Kalau aku asyhadu, berarti satu orang. Dan aku bersaksi, an bahwasanya, an di sini artikan bahwasanya. Aku bersaksi bahwasanya la ilaha, ilah itu sesembahan. Ilah itu artinya sesembahan. Kadang diartikan Tuhan. Ya. Cuma kalimat Tuhan nanti bisa diartikan banyak. Kalau dalam bahasa Arab ada Rabb diartikan Tuhan, ilah diartikan Tuhan. Walaupun maknanya beda nanti antara Rabb dan ilah. Kalau ilah lebih tepat diartikan sesembahan atau yang disembah. Itu ilah. Sedikit kalimat la, ya ikhwani wa akhwati ahkum, la yang panjang ya, la itu secara umum ada dua. Ada namanya la untuk mengingkari, la nafi artinya tidak atau bukan, tidak atau bukan, itu mengingkari. Namanya la nafi, la untuk pengingkaran. Masuk baik pada isim maupun fiil. Artinya tidak atau bukan. La yang kedua, la nahi, artinya larangan, jangan. Ini masuk ke fiil. Ya, kata kerja. La tajlis, jangan kamu duduk. La tadhhab, jangan kamu pergi. La ta'kul, jangan kamu makan. Itu la, ya artinya jangan. Itu namanya la nahi, larangan. Kalau la nafi artinya mengingkari, tidak atau bukan. Kemudian la nafi sendiri yang artinya tidak, ya, la yang artinya tidak, itu ada yang dikenal dengan istilah la nafi li jinsi. Ya, la nafi li jinsi. Ini adalah la nafi atau pengingkaran terhadap jenis, mengingkari keberadaan jenis. Ini namanya dalam bahasa Arab la nafi lil jinsi, mengingkari keberadaan jenis sesuatu. Mungkin belum ada bayangannya, ya nggak apa-apa, pelan-pelan. Ustaz, aku banyak nggak paham. Ya kalau untuk sudah paham itu nggak perlu datang di majelis ya. Kalau untuk sudah pintar nggak perlu ikut halaqah. Tapi kalau belum pintar nggak apa-apa, memang seperti itu. Jadi di antara la nafi, la yang artinya tidak atau bukan, itu ada yang dikenal dengan istilah la nafi lil jinsi. La yang mengingkari jenis, artinya mengingkari keberadaan sesuatu. Cirinya dia itu masuk ke isim dan setelahnya tidak dikasih tanwin, fathah, dan tidak dikasih tanwin. Ini ciri nafi jinsi, masuk ke isim, isimnya harokatnya fathah dan tidak ada tanwinnya. Itu namanya la nafi lil jinsi.
Contohnya di dalam kalimat ini, la ilaha. Ilah itu harusnya ilahan, ilahun, ilahin, sesembahan. Kalau dikasih alif lam, al ilaha, gitu ya. Kalau nggak ada alif lamnya harusnya ilahan, karena ini isim, artinya sesembahan. Tetapi kalau dia kemasukan la nafilil jinsi, tanwinnya hilang. Jadi la ilaha. Jadi kalau ada yang baca la ilahan illallah itu salah. Harus la ilaha. Tidak dikasih tanwin. Maknanya apa lakna filil jinsi? Lakna filil jinsi kalau dalam bahasa Arab itu maknanya bukan sekedar tidak. Bukan hanya tidak. Maknanya itu dia mengingkari, meniadakan keberadaan jenis yang disebutkan. La ilaha artinya apa? Tidak ada satupun sesembahan. Gitu ya. Agar antum ada gambaran, saya kasih contoh. Belum bisa ya, sebentar lagi ya. Ya, saya kasih contoh ada 2 kalimat. Memang untuk menjelaskan ini bagusnya ada papan tulis saja. Kalimat pertama dilihat saja ya. Yang pintar untuk membayangkan. Kalimat pertama la rajulun fil masjidi. La rajulun fil masjidi. Tidak ada atau tidak seorang laki-laki di masjid ya. La kan artinya tidak. La rajulun fil masjidi. Tidak seorang laki-laki di masjid. Kalimat seperti ini bisa dilanjutkan. Bal rijalun katsiratun, tetapi laki-lakinya banyak. Berarti yang diingkari bilangannya aja. Maksudnya bukan cuma satu laki-laki di masjid, tetapi yang di masjid banyak laki-laki ya. La rajulun fil masjid bal rijalun katsiratun. Bukan seorang laki-laki atau tidaklah seorang laki-laki di masjid itu, tetapi yang di masjid itu laki-lakinya banyak. Berarti ini mengingkari jenis laki-laki enggak? Bukan, mengingkari bilangannya. Ya. Tapi kalau kalimatnya diganti la rajula, bukan la rajulun, la rajula fil masjid, maka tidak bisa disambung dengan kalimat bal rijalun katsirah. Maknanya jadi rancu. Kenapa? Karena kalimat la rajula artinya apa? Tidak ada satupun laki-laki di masjid itu. Jadi semuanya mungkin perempuan, gitu ya. Paham? Jadi kalau kalimat la rajula artinya tidak ada yang namanya jenis laki-laki di situ. Keberadaannya yang diingkari. Paham ya? Kalau la rajulun itu bisa yang diingkari laki-lakinya atau bilangannya, ya. Tapi kalau Anda sudah mengatakan la rajula fil masjid, tidak ada seorang laki-laki pun, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya ciri ada kata apa? Pun, ya. Kalau sudah kata-kata pun kan berarti mengingkari semuanya. Tidak ada seorang pun yang saya temui di masjid. Kamu ketemu siapa? Ya mungkin ketemu kambing, ketemu ini. Seorang pun nggak ada di masjid, ya. La rajula fil masjid, ya. Demikian juga dalam kalimat ini la ilaha, tidak ada satupun sesembahan. Artinya nggak ada, satu saja pun nggak ada, gitu ya. Paham ya? La rajula, la ilaha, tidak ada satupun sesembahan illa kecuali Allah. Ya. Wahdahu artinya apa? Wahdahu sendirinya dia. Wahdahu di sini artinya sendirinya dia. La syarika ini juga sama. Ini la nafilil jinsi. Pokoknya ingat kalau setelah la kok ada kata fathah, nggak ada alif lam, itu la nafilil jinsi. La syarika berarti kenapa? Berarti la syarik itu sekutu. La syarika artinya Kalau belum ada punnya salah.
Tidak ada satupun sekutu, gitu ya. Ya, tidak ada sekutu, satu saja nggak ada, apalagi banyak. Ya. Karena yang diingkari jenisnya, tandingannya itu nggak ada. Satu pun tandingan nggak ada. Ya, tidak ada satu pun tandingan lahu. La itu milik atau bagi. Bagi siapa di sini? Kembali kemana? Hah? Allah. Bagi Allah. Iqraran bihi. Ya, kita lanjutkan sampai tauhidan. Iqraran bihi, dengan mengikrarkannya. Iqrar itu mengikrarkan. Dengan mengikrarkan hi. Hi kembali kepada apa nih? Ya. Wa tauhidan, dan tauhidan mentauhidkannya. Hi kembali kepada Allah. Mengikrarkan kepada Allah dan mentauhidkannya. Saya ulang lagi, perhatikan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Artinya gimana? Dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada satupun sesembahan ya kecuali Allah wahdah, sendirinya dia atau saja kalau dalam bahasa kita, la syarika lahu, tidak ada satupun sekutu atau tandingan bagi dia Allah. Iqraran bihi, dengan mengikrarkan kepadanya Allah, wa tauhidan, dan dengan mentauhidkannya. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan ba'da adzan. Ya, kita lanjutkan. Tadi kalimatnya sudah sampai wa tauhidan ya, sampai wa tauhidan. Kemudian kalimat berikutnya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya, sampai sini kalimatnya. Wa apa tadi artinya? Wa dan asyhadu, ya aku bersaksi, anna, an dan anna itu sama ya, sesungguhnya bahwasanya ya Muhammadan, Muhammad, abduhu apa? Hambahu, kembali kemana? Masa hambanya Muhammad? Hu kembali ke Allah. Abduhu maksudnya Abdullah, gitu ya. Hamba Allah, wa dan rasuluhu, rasulnya, hu kembali kemana? Allah juga. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya apa? Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya, hamba Allah dan utusan Allah. Hamba Allah artinya tidak boleh diibadahi, utusan Allah artinya tidak boleh diingkari. Ya. Kalimatnya sampai di situ. Kemudian sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan. Ini kalimat doa. Ini sama seperti tadi, rahimahullahu, hafizahullahu, radhiyallahu. Ini kalimat-kalimat doa. Ya. Karena sholawat itu doa kepada Nabi. Sallallahu alaihi. Kalau kalimat doa bisa diartikan dengan tambahan kata apa? Semoga. Karena kalimat doa. Semoga Allah memberikan sholawat. Ya, sholat itu kan
bersolawat. Semoga Allah memberikan salawat alaihi, atas beliau. Hi kembali kemana? Hah? Hinya di sini kembali kemana? Ke Allah apa ke Muhammad? Muhammad, ya. Alaihi mesti ala nabi. Semoga Allah memberikan salawat atas beliau, wa dan atas, wa ala dan atas ali. Ali itu apa ali? Ali itu artinya keluarga. Al artinya keluarga. Alihi berarti keluarga beliau. Alihi artinya keluarga beliau. Wa sahbihi, apa arti wa sahbihi? Dan sahbun artinya sahabat. Ashab dengan sahbun itu sama. Dan para sahabat, maknanya jamak. Dan para sahabat, hihi kembali kemana? Kepada Muhammad, pada para sahabat Nabi. Semoga Allah memberikan salawat kepada Nabi dan juga memberikan salawat kepada keluarganya Nabi dan juga memberikan salawat kepada para sahabatnya Nabi. Ini keutamaan keluarga Nabi dan para sahabatnya, didoakan salawat, ya kan? Karena wa itu dan itu maksudnya menggabungkan, ya. Berarti doanya untuk mereka juga, untuk para ahlul bait, keluarga Nabi dan para sahabatnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Semoga Allah memberikan salawat kepada beliau dan kepada keluarga beliau dan kepada para sahabat beliau. Ini sampai di sini doa yang pertama. Kemudian doa yang kedua, wasallama tasliman mazidan. Sallama artinya apa? Kalau shalla ini sama-sama fi'il madhi, artinya memberikan sholawat. Semoga Allah memberikan sholawat. Kalau sallama ini juga doa. Ini fi'il, kata kerja, pelakunya kembali nanti ke Allah juga, ya. Dan semoga Allah memberikan keselamatan. Salam itu keselamatan, ya. Wasallama, dan semoga Allah memberikan keselamatan. Tasliman ini namanya masdar, penegasan, dengan benar-benar, ya, keselamatan. Mazidan yang bertambah. Tasliman mazidah, keselamatan yang terus bertambah. Wasallama tasliman mazidan, dan semoga Allah memberikan keselamatan dengan keselamatan yang terus bertambah, gitu ya. Ya, sampai di sini kita artikan dulu, ya. Siapa yang mau mengartikan, coba gantian jangan lihat terus. Ya, betul, artikan. Baca dulu habis itu diartikan. Dari alhamdulillah sampai mazidan. Langsung aja nggak apa-apa sampai situ. Liyudhhirahu, ya, alad dini wa kafa iqraran bihi wa tauhida. Wasallama tasliman. Ya, artikan coba kata. Yang
dengan membawa petunjuk agar Allah menampakkannya ya. Allah sebagai saksinya. Dan saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan satupun sesembahan kecuali Allah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan, kecuali Allah dan wahdahu bukan artinya dan, bukan bukan wahdah itu satu kata. Biasanya diartikan saja, kecuali Allah saja gitu ya. Kecuali Allah saja, tidak ada sekutu, tidak ada satu sekutu. Ya, pokoknya kalau belum ada punya salah. Tidak ada satupun sekutu ya. Bagi dia Allah dengan mengikrarkannya dan ya dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan. Semoga Allah memberi salawat atas beliau dan keluarga beliau dan sahabat beliau dan keselamatan, dan semoga Allah memberi keselamatan dengan sebenar-benarnya dan terus bertambah. Ya, dengan keselamatan yang terus bertambah. Ya, ini muqaddimah singkat yang disampaikan oleh musannif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Amma ba'du, adapun setelah itu, ini namanya faslul khitab, pemisah satu pembicaraan dengan pembicaraan selanjutnya. Amma ba'du, adapun setelah itu. Ya, dibaca lagi, siapa baca lagi sampai khairihi wa syarrihi, sampai khairihi wa syarrihi. Pak Mujadin, coba Pak Mujadin baca, Pak Mujadin. Fahadha ya, kelas. Kemudian beliau mengatakan amma ba'du fahadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ati ahli sunnati wal jama'ati. Ini kalimatnya sampai situ. Kemudian kalimat baru berikutnya wa huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, ada dua kalimat. Yang pertama, fahadha, artinya apa? Maka, hadza ini berarti beliau menunjuk ya. Maka ini, nah ini kalau dalam bahasa Arab ini sebagai mubtada'nya. Kalimat di depannya nanti khobarnya pada kata i'tiqad. Ya. Di hadza ini mubtada, khobarnya di i'tiqad. I'tiqad ya i'tiqad atau keyakinan. Fa hadza i'tiqadu berarti kan apa?
Berarti artinya gimana? Maka ini adalah keyakinan. Jangan diartikan maka keyakinan ini salah gitu ya. Ini susunan mubtada khobar. Maka ini adalah keyakinan atau i'tiqad. Al-firqah, apa artinya firqah? Kok jalan? Firqah itu kelompok atau golongan. Firqah artinya kelompok atau golongan. Najiyah, najiyatnya apa? Najayanju itu artinya selamat. Najiyah yang selamat. Golongan yang selamat. An-najiyatnya selamat. Al-mansurah, mansur artinya apa? Ditolong. Yang ditolong. Jadi golongan yang selamat, yang ditolong. Ila, ke atau sampai. Sampai. Qiyamis sa'ah. Qiyam artinya apa? Qiyamul lail, ada ya? Salat. Qiyam salat. Sa'ah di sini kiamat. Qiyam di sini artinya apa? Hah? Tegak. Enggak apa-apa dicoba-coba nanti kan ada yang beneran. Qiyamis sa'ah, tegaknya kiamat. Tegak di sini maksudnya terjadinya ya. Qiyamis sa'ah, tegaknya dalam kurung terjadinya kiamat, hari kiamat. Ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Ahli sunnati wal jamaah, harus diartikan ahli sunnah wal jamaah. Kalau dalam bahasa Arab, ahli di sini badal kepada al-firqah. Biasanya kalau badal itu diartikan yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Ya, coba kita artikan kembali dari fahadha sampai wal jamaah. Fahadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ati ahli sunnati wal jamaati. Maka ini adalah keyakinannya atau i'tiqadnya, keyakinannya kelompok yang selamat, yang ditolong sampai tegaknya hari kiamat, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Kalimat ini bisa diringkas dengan kalimat al-firqah sampai qiyamis sa'ah dibuang. Gimana kalau kalimat al-firqah sampai qiyamis sa'ah dihapus, gimana bacanya? Fahadha i'tiqadu ahli sunnati wal jamaah, gitu ya. Ini adalah keyakinannya ahlu sunnah wal jamaah, gitu ya. Kalimat sederhananya seperti ini sebenarnya ya. Jadi beliau di sini ingin menjelaskan ini loh keyakinannya ahlu sunnah wal jamaah. Fahadha, maka ini adalah i'tiqadu ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah i'tiqadnya atau keyakinannya ahlu sunnah wal jamaah. Cuma antara kata i'tiqad dan ahli sunnah dikasih penjelasan, ya, dikasih sifat, ya. Fahadha i'tiqadil firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ah. Ini adalah keyakinan siapa? Keyakinannya suatu kelompok yang senantiasa ditolong, yang selamat, yang senantiasa ditolong sampai nanti kiamat. Ini adalah keyakinannya kelompok yang selamat, yang ditolong oleh Allah
sampai tegaknya hari kiamat, yaitu siapa? Yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Bisa difahami kalimat ini? Kalau dalam bahasa Arab, kalau sudah kalam artinya sudah difahami, ya. Kalau bahasa kita titik. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu koma, titik itu enggak banyak dibutuhkan, ya. Ini titiknya dari mana komanya? Titik komanya itu adanya di kaidah, ya. Ya. Bahkan kalau kitab-kitab ulama zaman dulu itu enggak ada paragraf, ada alinea, itu enggak ada. Untuk pernah lihat kitab-kitab kuning itu, ya. Itu kan nyambung rata kanan rata kiri semua gini, ya. Itu kok nggak bingung saja, nggak ada titik komanya. Makanya orang dulu lebih cerdas-cerdas, ya. Sekarang malah nggak cerdas-cerdas. Kan dalam bahasanya nggak banyak dibutuhkan titik koma. Istilahnya nanti kalam atau belum. Kalimat ini sudah kalimat sempurna atau tidak. Kalau ini sudah sempurnanya di kalimat al-jam'ah. Artinya kalimat sempurna itu kalau diartikan antum nggak nunggu-nunggu lagi, ya. Fahadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ati ahli sunnati wal jamaah. Maka ini adalah keyakinannya suatu kelompok yang selamat, yang akan ditolong sampai tegaknya hari kiamat, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Kita lanjutkan. Wa huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'tsi ba'dal mauti wal imanu bil qadari khairihi wa syarri. Wa huwa, ini kalimat baru. Nanti huwa sebagai mubtada lagi. Kalau kalimat baru ada mubtada, ada khabarnya. Huwa mubtada, nanti khabarnya pada al-iman. Wa huwa, dan dia adalah beriman kepada Allah, wa malaikatihi. Kenapa dibaca wa malaikatihi? Karena di sini wawu itu namanya huruf ataf, huruf sambung. Malaikat itu nyambungnya ke lafaz Allah, ya. Takdirnya maksudnya wa malaikatihi wal imanu bi malaikatihi. Dan iman kepada malaikatnya. Hi kembali kemana? Allah. Wa kutubihi, sama, dan iman kepada kitabnya Allah. Wal ba'tsi, sama. Berarti takdirnya apa? Dan iman kepada al-ba'tsi. Apa al-ba'tsi? Kebangkitan. Maksudnya hari kebangkitan ba'dal maut, setelah kematian. Itu maksudnya al-iman bil yaumil akhir. Al-ba'tsi ba'dal maut, hari akhir. Ya, hari akhirat. Al-ba'tsi ba'dal maut, kebangkitan setelah kematian. Ini iman kepada hari akhir. Wal imanu, dan beriman kepada qadar, takdir, khairihi, yang baik, wa syarrihi, maupun yang buruk. Karena mengimani takdir, dua-duanya harus diimani. Takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Wa huwa, dan dia, ada yang tahu huwa kembalinya kemana? Ada yang tahu enggak huwa di sini? You know? Ahli sunnah. Enggak pas. Bukan ahli sunnah. Ada tahu huwa ini kembalinya kemana di sini? Apa? Wa huwal imanu billah, itu ada huwa itu loh. Kemana? Ke i'tiqad. Ahsan. Huwa di sini kembalinya ke i'tiqad, keyakinan. Kan beliau tadi ingin menjelaskan apa sih? Ini adalah keyakinannya ahli sunnah. Dan dia apa? Keyakinan ahli sunnah itu, gitu ya. Makanya mengartikan, mengembalikan kata ganti atau domir itu penting, ya. Kalau antum salah paham, salah memahami, salah arti.
Dan dia keyakinan ahlu sunnah itu gitu ya, adalah apa? Keyakinan ahlu sunnah itu terangkum dalam rukun iman. Itulah i'tiqad ahlu sunnah. Dan dia i'tiqadnya ahlu sunnah wal jamaah itu adalah mengimani Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kebangkitan setelah kematian, dan mengimani ya kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya. Bisa difahami? Ya. Untuk masalah syarahnya penjelasan insyaallah kita tunda dulu. Yang penting kalian antum semuanya bisa memahami ya. Harapan saya ketika kita baca seperti ini bisa dipahami makna lafaz-lafaznya ya. Ya ikhwani wa akhwati alaikum, kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini. Sebelum ditutup saya akan bacakan kembali. Perhatikan dari awal ya untuk murojaah. Qala al-musannifu rahimahullahu, penulis semoga Allah merahmatinya telah berkata, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. Segala puji adalah milik Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi, agar dia menangkan agama tersebut di atas agama-agama yang lain seluruhnya. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada satupun sesembahan yang benar. Kalimat yang benar di sini tidak tertulis di situ secara makna. Tidak ada satupun sesembahan yang benar illallah, melainkan Allah semata. La syarika lahu, tidak ada satupun sekutu baginya. Iqraran bihi wa tauhida, dengan mengikrarkannya dan mentauhidkannya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, semoga Allah memberikan salawat kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau. Wa sallama tasliman mazida, dan semoga Allah memberikan keselamatan dengan keselamatan yang terus bertambah. Amma ba'du, adapun setelah itu, fahadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ati, maka ini adalah keyakinannya kelompok yang selamat, yang ditolong sampai tegaknya hari kiamat, ahli sunnati wal jamaati, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Wa huwa al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti, dan dia keyakinan ahlu sunnah wal jamaah itu adalah beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, karena rasul itu jamak rasul, dan kepada kebangkitan setelah kematian. Wal imanu bil qadari khairihi wa syarrih, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ikhwani azzanallahu, di sini beliau mulai menjelaskan bahwasanya i'tiqad ahlu sunnah itu adalah i'tiqad yang terangkum di dalam rukun iman yang 6. Dan nanti di sini beliau akan jelaskan secara
rinci masing-masing dari rukun iman yang 6 tersebut. Ya mudah-mudahan bisa kita selesaikan pembacaan kitab ini. Ada yang mau ditanyakan atau ada usulan mungkin? Kira-kira terlalu cepat nggak? Hah? Apa tadi? Enggak, maksudnya penyampainya terlalu cepat nggak? Kurang cepat? Oh, kurang santai. Ya. Tapi kalau buat anak-anak muda mungkin cukup Pak ya. Anak harapkan nanti yang belum punya kitabnya bisa nanti dikoordinir, bisa difotokopikan ya. Ada kitabnya. Kalau sudah dapat alhamdulillah, ini keutamaan yang datang duluan, dapat gratisan. Ya. Maksudnya kalau ada seperti ini nanti bisa dicoret-coret ya. Karena kalau pakai yang matang kayak gini coret-coret enggak cukup. Ini kalau buat murojaah. Jadi pas buat baca-baca di rumah, di saku bisa di murojaah. Tapi untuk pas kajian bagusnya pakai kayak gini. Jadi buat coret-coret leluasa. Insyaallah kalau kita rutin seperti ini istiqomah, insyaallah bisa memahami kitab. Enggak susah ya. Insya Allah bisa, walaupun sudah berusia, sudah lanjut, insya Allah bisa ya. Dan cara belajar seperti ini, ikhwani wa akhwati asyaikum, ini secara keilmu lebih taksil, lebih kokoh keilmuannya. Ya, taksil ilminya kuat. Taksil itu artinya apa? Penanaman keilmuan itu lebih kokoh daripada antum sekedar mendengarkan. Ya. Jadi idealnya taklim itu senjatanya penuntut ilmu itu dua. Saya dulu pernah dapat nasihat dari Syekh Badar. Ya, beliau salah satu murid Syekh bin Bas ketika ngisi daurah 1 pekan di Al-Irsyad sana, saya dulu ikut sama beliau Syekh Badar At-Thalibi kalau tidak salah. Beliau pernah berikan nasihat. Jadi katanya senjatanya thalibul ilmu itu seharusnya yang senantiasa bersama di sakunya itu ada 2. Di sakunya penuntut ilmu itu ada 2. Antum tahu apa itu 2 itu? Hah? 1 pena itu bisa bolpen atau pensil. Yang 1 siwak. Cuma saya nggak ada siwak. Kata beliau, seorang thalib itu harusnya di sakunya minimal 2 itu. Karena kalau di Saudi, siwak itu apa? Biasanya di majelis-majelis itu sudah biasa. Syekhnya, tulabnya, siwak itu sesuatu yang biasa, makanya sana jualan siwak laku. Kalau di sini nggak laku. Ya. Jadi tolak itu kata beliau itu ada 2. Ada pena untuk mencatat ilmu, ya. Ada siwak untuk membersihkan mulut, ya. Karena tolib itu harus bersih, ya. Itu 2 hal kata beliau nasihat. Seharusnya penuntut ilmu tidak lepas dari 2 itu. Ya. Sekarang siwak tinggal pengadaan siwak nih. Ya. Jadi siwak dan pena itu ya, pena untuk mencatat ilmu ya. Insyaallah mudah-mudahan dengan seperti ini mudah-mudahan Allah berikan banyak keberkahan kepada kita, ilmu kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.